Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 29 April tahun 2024 saya telah berada di SD Negeri 1 Petir Hilir. Betul ya Pak? Iya betul. SD Negeri 1 Petir Hilir, Kecamatan Baregbek. Tujuannya yaitu untuk melaksanakan pendampingan individu ke-1 dengan calon guru penggerak hebat yang bernama Bapak Endang Darsono SPDI. Iya, baik. Assalamualaikum Bapak. Iya. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat fisik, Sehat roh jasmani dan rohani. Amin. Sehat jasmani, sehat rohani. Wah, ini sepertinya Bapak mensana incorpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya, baik. Sebelum masuk ke inti pertanyaan, kalau baca nama Bapak Endang Darsono gitu ya, ini sepertinya Bapak keturunan USA ya? Orang Sunda asli. Oh iya betul. Orang Sunda asli. Orang Sunda asli ya? Oh, orang Ciamis. Kalau nama Kang Darso kan penyanyi Sunda juga. Iya, betul. Bisa nyanyi Kang Darso. Kirain bisa. Iya, baik. Maaf ya Pak, itu hanya intermezzo saja. Itu di Lokakarya Orientasi kita bertatap muka untuk yang pertama kali itu. Terus selanjutnya kita chat di grup ya. Jadi saya tahu lah sedikitnya tentang Bapak itu seperti apa. Tadi juga saya sudah menggali sedikit tentang Bapak ke Ibu ya, Ibu Kepala Sekolah, dan tanggapan beliau cukup positif. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Nah, waktu di Lokakarya Orientasi itu ya Pak ya, Bapak itu menggambar apa Pak? Dulu waktu orientasi itu saya menggambarkan sebagai matahari gitu. Apa maknanya tuh Pak? Maknanya itu yang sebetulnya itu harapan saya ke depannya itu setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak itu bisa mencerahkan itu seperti matahari yang menyinari bumi seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi bisa mencerahkan bagi diri saya sendiri, bagi peserta didik, bagi rekan-rekan di sekolah ini, dan bagi sekolah, dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya bagi lingkungannya pendidikan yang ada di kecamatan. Itu jadi harapan Bapak ya. Seperti itu. Jadi kalau ngomong-ngomong mentari atau matahari ya, hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Keren, itu harapan Bapak. Nah, apakah selama 1 bulan ini harapan-harapan Bapak itu sudah mulai ada gambaran, ada terbuktinya? Ya, alhamdulillah setelah menjalani pendidikan guru penggerak selama 1 bulan ini, alhamdulillah bagi saya banyak sekali pengalaman, terutama ketika bertemu dengan rekan-rekan calon guru penggerak lain, saya mendapatkan banyak inspirasi yang bisa saya terapkan di sekolah ini bagi diri saya maupun bagi peserta didik. Salah satunya harapan dulu membuat rencana pengembangan diri. Nah, dari rencana pengembangan diri itu ada beberapa harapan yang sudah saya terapkan di sekolah, baik di kelas ini, yaitu kebetulan ya saya itu mungkin ya ke dalam TIK gitu, mungkin saya mampu, tapi sebelumnya gitu saya jarang sekali memanfaatkan dalam pembelajaran. Tetapi setelah mengikuti kegiatan pendidikan ini ya, PGP ini, oh ternyata kemampuan saya itu mungkin saya harus terapkan gitu kepada peserta didik. Ya mulailah saat ini agak gimana ya Bu, yang tadinya sangat jarang sekarang sudah agak bukan setiap belajar menggunakan IT, tapi kalau misalkan ada materi yang berhubungan dengan yang bisa memanfaatkan IT, saya menggunakannya. Seperti itu. Jadi kalau dulu hanya sebatas teori yang Bapak miliki, tapi sekarang ada prakteknya. Ada prakteknya, itu. Itu kan harapan-harapan. Tapi sebelum itu Bapak tentunya punya kekhawatiran ya? Iya betul. Kekhawatiran Bapak waktu itu apa Pak? Ya tentunya yang saya khawatirkan itu tidak bisa membagi waktu Bu, baik untuk kegiatan utama sebagai guru maupun kan kebetulan saya juga sebagai ketua KKK kecamatan, tentunya ada kegiatan, harus
berbagi waktu gitu. Mhm. Jadi takutnya itu tidak bisa membagi waktunya, Takutnya, ya. seperti itu, sehingga tugas-tugas dalam pendidikan guru penggerak itu tidak dapat terselesaikan atau bagaimana gitu. Terbukti tidak kekhawatirannya? Untuk saat ini belum terbukti, alhamdulillah gitu, Mudah-mudahan masih tidak ya. lancar ya, masih bisa membagi waktunya. Masih bisa ya. Iya. Dan perlu kita ingat juga Pak, kadang orang suka ada matakan seperti ini. Iya. Berilah tugas pada orang yang sibuk. Iya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan tugas pada orang yang sibuk, dia akan memanage itu betul-betul. Akhirnya tugas itu akan cepat selesai. Iya. Beda dengan orang yang tidak sibuk. Justru tenang, nanti masih Iya. banyak waktu, betul kan? Iya, betul. Iya, jadi berbahagialah Bapak diberi kesempatan ini. Iya, alhamdulillah ya, seperti itu. Iya. Mungkin dari perkataan Ibu ada benarnya juga gitu. Ketika saya ditugaskan oleh kepala sekolah yang Iya. mengerjakan salah satunya itu laporan bos gitu. Laporan. Tapi jadi cepat selesai Cepat, gitu. betul. Karena ada pikir takutnya ada tugas lain gitu yang harus saya selesaikan seperti akhirnya itu. tidak ditunda-tunda kan? Iya, betul. Betul, makanya betul kan? Berikan tugas pada orang yang sibuk. Iya, baik. Selanjutnya, pihak sekolah selama ini dukungannya seperti apa, Pak? Alhamdulillah sekolah itu dukungannya sangat baik gitu, Bu. Kepala sekolah, rekan-rekan itu memberikan dukungan, contohnya memberikan semangat gitu. Kepala sekolah memberikan semangat, ayo kalau mau ikut silahkan gitu. Nanti gunakan fasilitas-fasilitas sekolah asalkan tujuannya baik seperti itu untuk mengembangkan diri saya gitu. Nanti setelah misalkan kalau sudah dapat ilmunya silahkan berbagi kepada rekan-rekan seperti itu. Luar biasa Luar ya. biasa sekali dukungannya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan dukungan dari pihak sekolah tidak hanya berlaku bulan ini saja. Iya, betul, ya Pak ya. Iya, dan tentunya kalau Bapak menunjukkan yang terbaik, dukungan sekolah akan bertambah kan? Iya, betul. Nah, jadi selama 1 bulan ini Bapak dapat ilmu nih dari PGP, Bapak praktekkan di sekolah, tentu sekolah akan mendukungnya. Luar biasa. Bisa seperti itu, Bu. Iya, baik. Selanjutnya di 1 bulan ini modul yang Bapak pelajari itu modul 1.1 tentang Iya, apa betul. itu Bapak? Tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Iya, bisa diceritakan seperti apa itu Pak? Jadi Ki Hajar Dewantara itu memiliki pemikiran yang sangat bagus, yang relevan bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya dari tujuan pendidikannya itu, Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan kodrat peserta didik gitu, kodrat anak agar sebagai masyarakat itu atau sebagai manusia selamat dan bahagia gitu, iya, jadi memperhatikan kodrat. Memperhatikan itu kata-kata Bapak tadi ya. Iya. Terus Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan anak itu seperti apa, Pak? Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan anak itu sebagai biji yang akan ditanam. Gimana itu, Pak? Maksudnya? Nah, jadi kita itu sebagai guru itu harus menyediakan lahannya. Serta, istilahnya apa ya? Dalam menanamnya, dalam bukan mengurusnya, apa ya istilahnya? Ya, menyemai. Ya, menyemai benih-benih itu, kemudian merawatnya itu. Misalkan kalau kita menanam padi, maka kita harus merawatnya itu sebagai padi, bukan sebagai jagung. Seperti itu. Iya. Selain itu, perumpamaan selain yang petani itu ada lagi tidak, Pak? Yang saya ingat itu yang ingat, oke, tidak apa-apa. Nah, yang Bapak pelajari di modul 1.1 tadi kan Bapak sudah ungkapkan bahwa kodrat anak harus kita perhatikan. Terus sebagai seorang guru kita tak ubahnya petani, kata Bapak barusan ya. Jadi kita bagaimana cara menanam itu, menyemai benih ke anak didik itu seperti apa. Nah, dari teori yang Bapak pahami di kelas, apa yang Bapak lakukan di sana untuk mempraktekkan teori Bapak itu? Nah, jadi kita itu sebagai guru harus mengetahui kodrat-kodrat anak setiap anak, karena setiap anak itu memiliki kodrat yang berbeda, seperti contohnya latar belakang keluarganya kemungkinan berbeda, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu kodrat mereka seperti sebelum kita
melanjut ke pembelajaran. Jadi apa yang namanya disebut nanti potensi ya. Jadi potensi itu kita akan apa yang akan potensi mereka yang akan kita gali itu ya. seperti itu. Jadi harus memperhatikan kodrat-kodrat mereka gitu. Contohnya di masyarakat ada budaya apa misalkan seperti itu. Jadi kita harus mengenalkan kepada mereka supaya mereka itu tahu budaya mereka sendiri seperti itu. Bapak ngajar kelas berapa? Saya mengajar di kelas 4. Kelas 4 ya. Jumlah murid di kelas berapa? Ada 25. 25. Iya. Jadi kerennya guru itu dari 25 anak kita harus tahu karakter masing-masing ya. Iya. Nah, terus pernahkah Bapak tadi kan anak potensinya beda-beda. Pernah nggak ada kejadian tertentu misalkan Bapak ngajar A tapi yang ini cepet, yang ini lemot. Nah, ya, seperti betul apa? Sekali. Gimana itu, Pak? Ada sering menemukan gitu. Kalau misalkan ada satu siswa yang ini sukanya matematika, dalam matematika itu mereka itu satu itu cepat sekali dalam mengerjakannya. Jadi dalam ketika saya mengajarkan matematika, si anak itu cepat paham, tapi ada beberapa lagi yang memang lambat. Gitu ya. Lambat dalam memahaminya gitu. Bagaimana cara menyikapi Bapak kalau dikaitkan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara itu? Nah, jadi saya itu harus apa ya? Harus membuat metode yang berbeda bagi mereka yang sesuai dengan yang mereka sukai. Salah satu yang mereka sukai itu dengan menggunakan kuis seperti itu, Bu, ya. Kemudian ada juga dengan cara apa? Ya, kalau ada anak yang suka apa namanya? Menggambar gitu. Kadang diterapkan matematika itu disuruh menggambar, misalkan dalam membuat apa? Persegi seperti itu. Jadi terapannya seperti itu. Jadi harus ada berbeda metode gitu. Berbeda metode ya. Iya, baik. Nah, selama perjalanan 1 bulan ini nih Pak ya, bagaimana perasaan Bapak? Ya, aman, terkendali. Alhamdulillah ya Bu, selama menjalani pendidikan guru penggerak ini sampai saat ini saya masih semangat gitu ya. Walaupun ya emang kadang rasa capek itu ada gitu Bu, tapi saya ingat lagi kepada awal saya mendaftar untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Gitu, tujuannya seperti apa, yaitu untuk mencari pengetahuan baru, karena saya merasa itu ilmu saya itu masih kurang dalam mengajar bagi anak-anak saya gitu di kelas itu. Jadi Bapak ingin terus mengupgrade pengetahuan, bagaimana caranya seperti itu untuk mengajarkan materi ini seperti apa yang cocok gitu, seperti itu, supaya mereka itu dalam belajar itu bisa bermanfaat bagi mereka gitu, seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar mengajar menyampaikan ilmunya saja gitu, seperti itu. Padahal mereka itu tidak memahaminya gitu, seperti itu. Jadi apa kebutuhan mereka Bapak fasilitasi ya, seperti itu ya. Seperti itu gitu. Bukan hanya transfer knowledge, tapi mereka bisa memaknai apa yang dipelajari. Luar biasa sekali. Berarti ini sebentar lagi ceknya bakal cepet hilang nih. Iya, tadi kan kata Bapak Bapak sibuk. Terus Bapak tuh sebagai KKG ketua ya? Ketua KKG. Terus sekarang calon guru penggerak. Di sekolah juga ngajar kelas 4 ya. Bapak membagi waktunya seperti apa? Saya memanage waktu itu, yang pertama saya mengutamakan yang dianggap penting terlebih dahulu, terutama untuk urusan sekolah, yaitu yang pertama melaksanakan kewajiban saya sebagai guru, yaitu mengajar di kelas seperti itu kepada anak-anak dulu. Itu yang wajibnya dulu gitu, yang saya laksanakan. Kemudian kalau misalkan ada tugas-tugas dari kepala sekolah, kalau misalkan urgen gitu harus segera diselesaikan, saya selesaikan dulu seperti itu. Kemudian untuk pendidikan guru penggeraknya biasanya saya melaksanakannya itu di rumah ketika saya istirahat ya. Bapak kalau di sekolah 6 hari apa 5 hari? 6 hari. 6 hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 14, jam 2 siang. Oh, jam 2 siang ya. Iya. Jadi sisanya Bapak dikerjakan di rumah. Di rumah ya. Maaf, di rumah ada istri Bapak? Ada. Bagaimana istri, responnya ketika Bapak terus ke laptop? Ya, alhamdulillah istri juga, keluarga gitu mendukung. Ya, sangat mendukung ya, seperti itu. Jadi istri juga paham gitu, karena istri saya juga sama-sama guru gitu. Sekarang juga istri saya sedang menjalani kalau di dinas pendidikan itu ada guru transformatif, sama-sama sedang mengikuti kegiatan gitu. Jadilah saling memahami gitu kan. Saling membantu, kalau misalkan dalam mengurus anak ya berbagi saja gitu, bergantian.
seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan lancar segalanya ya Pak ya. Amin.